Nah, 10 kesalahan finansial ini sering dilakukan pemula dan bisa bikin bisnis kamu kehabisan duit dan akhirnya tutup. Kesalahan finansial yang pertama adalah harga terlalu murah. Ada seorang kenalanku yang menjual produk itu harganya sekitar 200 ribuan. Tapi dia hanya untung 5 ribu aja per piece. Katanya sih biar katanya makin murah biar makin rame. Singkat cerita nggak lama setelah itu bisnisnya tutup. Nah, ini adalah kesalahan yang paling fatal karena income-nya bisnismu itu tergantung dari penjualan atau revenue-mu. Dan penjualan atau revenue-mu itu bergantung pada harga produkmu. Kalau kamu jual terlalu murah, mungkin kamu akan mulai merasa berat untuk menutup biaya operasional bisnis kamu. Dan mungkin kamu mulai ikut perang harga dan akhirnya malahan customer akan pikir kalau produk kamu itu kualitasnya mencurigakan. On the other hand, kalau kamu jual terlalu mahal, mungkin kamu akan rasa kalau jualanmu itu sepi. Karena apa yang kamu jual itu di luar budget customer kamu. Nah, kuncinya di sini adalah gimana biar kamu bisa menemukan balance dan harga yang pas. Biar gak kemurahan, pastikan kamu udah cari tahu dulu berapa biaya modal untuk produk yang kamu jual. Dan kamu juga harus pastikan kalau kamu memiliki keuntungan minimum 30% lah. Dan biar gak kemahalan, pastikan kamu juga cek harga kompetitor yang menjual barang mirip-mirip. Aku selalu percaya kalau lebih baik bersaing dengan value daripada perang harga. Setuju? Kalau setuju, like video ini ya. Nah, kesalahan yang kedua ini adalah kesalahan fatal yang paling sering aku lihat dari pengalaman aku membimbing lebih dari 500 pebisnis pemula di workshop keuangan aku. Dan kesalahan itu adalah uang pribadi dan uang bisnis dicampur satu rekening. Nah, ini mungkin kelihatannya itu sepele, tapi bisa jadi sumber banyak masalah nanti. Kalau uang pribadi dan uang bisnis itu kecampur, kamu akan mudah untuk tergoda untuk menggunakan uang bisnis untuk keperluan pribadi kamu. Dan biasanya itu yang konsumtif-konsumtif seperti healing, beli gadget, shopping-shopping, ya gitulah. Atau sebaliknya, uang pribadi kamu malahan kepake untuk bayar operasional bisnis. Dan parahnya, kadang tuh kamu bisa nggak sadar karena uangnya kecampur. Contohnya gini, anggap kamu lagi mau beli peralatan untuk bisnismu. Anggap aja harganya 20 juta gitu. Terus kamu cek rekening dan kamu lihat, wah ada 50 juta, cukup nih. Nah, tapi karena uangnya tercampur, kamu nggak tahu berapa banyak dari 50 juta itu yang bener-bener uang bisnis. Dan yang mana yang sebenarnya itu uang pribadi kamu. Nah, kalau gitu kan gimana biar kamu bisa pastikan kalau uang bisnis kamu itu benar-benar cukup untuk beli peralatan tersebut dan bukan subsidi dari uang pribadi kamu. Nah, buat kamu yang baru mulai jualan, aku sangat-sangat rekomen untuk kamu buka rekening baru dan mulai pisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnismu dari sekarang. Biar nanti saat kamu mau membuat pembukuan dan juga atur keuangan pribadi maupun keuangan bisnis jauh lebih gampang. Percaya deh, makin kamu jalanin akan makin susah dan makin ribet untuk pisahkan nanti kalau udah terlanjur tercampur. Oke, kesalahan finansial selanjutnya yang sering dilakukan pemula adalah stok terlalu banyak barang. Saat baru mulai, aku ngerti banget untuk kita merasa itu gampang banget untuk optimis bahwa jualan kita pasti akan laris manis dan bahkan stoknya sampai ludes. Dan kita mau persiapkan stok yang banyak untuk jaga-jaga biar stoknya itu siap. Anggap aja gini nih, kamu baru mulai jualan dan kamu sangat optimis dan yakin banget kalau jualan kamu itu bakal laris. Kamu stok deh gitu 1000 piece gitu. Nah ternyata di hari launching, amit-amit nih ya, cuman kejual 10 piece. Dan kamu mulai bingung, mulai stres gitu. Wah ini 1000 piece mau digimanain nih? Mau pasang iklan biar laku, tapi duit kamu terbatas. Sudah kamu pakai untuk siapin stok ribuan piece. Dan duit kamu nyangkut semua di sana. Nah, jadi daripada kamu stok terlalu banyak dan akhirnya jadi stok mati, lebih baik kamu stok secukupnya aja. Kalau misalnya sold out, bagus, kamu bisa pasang sold out dan customer bisa lihat kalau jualan kamu itu rame. Dan bisa jadi mereka ikut-ikutan penasaran beli produk kamu karena mereka lihat, wah ini sold out terus nih. Kamu juga bisa buka PO misalnya 7 hari atau 14 hari saat kamu lagi menunggu restock barang. Dengan begitu, kamu bisa memaksimalkan penjualan kamu dan juga untuk secure the demand of your customers tanpa harus menanggung resiko untuk stok mati karena kamu stok kebanyakan barang.
Nah, lama-lama kamu akan udah mulai dapet feelingnya penjualan kamu itu rata-rata berapa tiap bulan. Dan kamu juga bisa mempersiapkan persediaan yang cocok dengan penjualan itu. Kesalahan finansial selanjutnya adalah hanya mengandalkan satu produk. Nah, kamu pasti udah pernah denger, jangan hanya mengandalkan gaji atau satu sumber income aja, tapi coba untuk cari income tambahan. Nah, gak hanya keuangan pribadi aja yang seperti itu, tapi keuangan bisnis juga sama. Kalau kita mengandalkan satu produk, berarti sama aja kita hanya mengandalkan satu sumber income. Nah, tapi aku ngerti banget kalau kamu baru mulai, it's okay untuk kamu fokus matengin jualan satu produk itu dulu. Tapi boleh nih kamu consider dan juga aku sangat-sangat rekomen untuk pelan-pelan mikirin sumber income tambahan. Tujuannya biar nanti nih kalau misalnya amit-amit salah satu produk kamu itu salesnya lagi turun, kamu masih bisa dapat tambahan income dari produk yang lain. Contohnya bisnis aku Lady Boss Project punya 4 sumber income. Udah pernah aku spill di sini kok. Oke, next kesalahan yang sering banget dilakukan adalah investasi terlalu besar di awal. Ingat ya, meskipun modal kamu cukup, jangan langsung all out dan menghabiskan semua modal kamu di awal. Karena kamu akan nanti kehabisan dana cadangan. Prioritaskan dulu hal-hal yang benar-benar penting dan kamu butuh untuk segera mulai jualan produkmu ke customer. Hindari investasi terlalu besar di hal-hal yang hanya kelihatan keren padahal nggak terlalu penting. Karena yang penting itu kita mulai jualan dulu biar kita bisa belajar dari kemauan customer kita. Dan percaya deh, biasanya semakin kita berjalan bisnisnya dan semakin kita belajar dari customer kita, mungkin cara jualan kita itu bisa berubah karena kita beradaptasi sesuai dengan kemauan market. Sayang kan kalau kita tuh udah spend terlalu banyak duit dan ternyata malahan di mata customer itu tuh gak penting. Makanya kita belajar dulu nih dari customer kita, apa sih yang penting bagi mereka dan juga apa yang bisa memenangkan hati mereka. Nah, menurutku di situ baru worth it ya untuk spend money. Dengan begini kamu bisa memaksimalkan modal yang kamu punya sambil kamu memiliki uang cadangan. Nah, this brings us to kesalahan yang selanjutnya yaitu nggak pernah siapin uang cadangan. Nah, di beberapa bulan yang memang penjualan kamu lagi rame, coba untuk sisihkan sebagian dari keuntungan itu untuk dana cadangan atau dana jaga-jaga. Nah, ini akan dipakai untuk bantu kamu untuk menutup operasional usaha di saat bulan-bulan yang super sepi banget gitu. Atau di bulan-bulan yang tiba-tiba butuh banyak pengeluaran, contohnya bayar THR. Ada kenalanku nih, dia buka restoran. Dan dia tuh curhat saat dia pertama kali melewati bulan Ramadan, dia tuh stres banget dan pusing karena dia baru sadar kalau dia tuh harus tiba-tiba menyiapkan uang THR secara mendadak. Nah, daripada kita tuh stres last minute, mendingan kita udah persiapkan dulu nih dari jauh-jauh hari, biar uang itu udah ada di saat kita butuh. Sebelum aku lanjut ke poin selanjutnya, buat kamu yang udah nonton sampai sini, coba komen amin rezeki bisnisku lancar biar aku tahu. Oke, kesalahan finansial yang fatal selanjutnya adalah nggak ngerti cara bagi profit. Nah, anggap bisnis kamu itu bulan ini untung 30 juta. Apakah 30 juta itu semuanya milikmu? Nah, jawabannya bukan ya, karena bagi profit itu nggak sesimpel itu. Nah, kamu harus tahu dulu nih istilah working partner dan sleeping partner. Kalau working partner ini adalah owner yang keluar tenaga dan juga keluar waktu untuk bantu urus bisnisnya. Sedangkan sleeping partner adalah orang yang biasanya hanya tanam modal tapi dia nggak bantu urus. Nah, working partner ini atau orang yang keluar tenaga untuk ngurus bisnisnya itu berhak mendapatkan gaji owner. Nah, besarnya berapa itu tergantung dari kebijakan bisnismu ya. Selanjutnya, kalau masih ada sisa profit, sebagian disimpan oleh bisnisnya dan sebagiannya lagi baru dibagikan kepada owner sebagai profit sharing. Singkatnya, working partner mendapatkan gaji owner dan juga profit sharing, sedangkan sleeping partner biasanya profit sharing aja. Sebelum aku lanjut ke tips selanjutnya, buat kamu yang ingin tahu lebih jauh soal cara bagi profit dan juga ilmu keuangan bisnis lainnya, klik link di description dan juga di pin comments untuk ikut kelas Small Business Finance.
Di sini kamu akan belajar bagaimana cara bagi profit yang adil, cara menentukan harga yang tepat, cara menghadapi beberapa masalah keuangan bisnis yang sering dihadapi UMKM seperti cash flow macet, pembayaran macet, dan masih banyak lagi. Oke, next. Kesalahan finansial selanjutnya yang bisa bikin bisnis kamu mati adalah gak ngerti bedanya cash dan profit. Profit itu penjualan dikurangi semua pengeluaran, sedangkan cash itu adalah uang tunai atau uang di rekening yang siap dipakai untuk keperluan bisnismu. Meskipun profit itu adalah indikator utama untuk performa keuangan bisnismu, cash itu sangat penting untuk operasional bisnismu. Kadang-kadang nih, bisnis yang udah tercatat rugi masih bisa berjalan karena dia masih ada cash di rekeningnya. Ya tapi ya nggak selamanya ya. Tapi di sisi lain, misalnya nih ada bisnis yang di laporan keuangannya terlihat udah profit. Tapi nyatanya di rekening dia cashnya itu nggak cukup. Nah justru bisnis yang ini lebih terancam tutup. Kok bisa sih bisnisnya profit tapi cash di rekening nggak cukup? Oh bisa banget, contohnya karena tagihan macet, customer telat bayar, atau jual harga kemurahan. Dan inilah alasannya kenapa bisnis itu di awal-awal lebih disarankan untuk fokus ke cash flow dulu, bukan ke kejar profit gede. Tapi ya of course kalau misalnya kamu mau bisnis kamu itu sukses dan tahan lama, tentu kamu harus punya dua-duanya. Profit yang sehat dan juga cash flow yang sehat. Dan cash flow yang sehat akan membantu kamu untuk hindari kesalahan fatal yang selanjutnya, yaitu modal kerja nggak cukup. Loh, modal kerja bukannya uang di rekening ya? Bedanya apa? Modal kerja itu nggak hanya cash yang ada di rekeningmu, tapi juga invoice customer yang bisa kamu tagih, stok persediaan barang yang bisa kamu jual, atau dalam kata lain, current assets. Modal kerja adalah salah satu indikator kelancaran dan juga kemampuan bisnismu untuk mengatur keuangan operasional sehari-hari. Keuangan bisnis yang sehat berarti modal kerja kamu itu mampu untuk menutup bahkan lebih daripada kewajiban jangka pendek bisnismu. Dan ini termasuk gaji dan juga tagihan-tagihan yang kamu harus bayar. Mau coba tes kesehatan keuangan bisnismu? Yuk coba hitung modal kerja kamu dengan cara kumpulkan semua cash yang ada di rekening kamu ada berapa, lalu kumpulkan juga tagihan customer yang bisa kamu tagih. Lalu totalkan juga persediaan stok barang yang kamu punya. Lalu hitung juga total kewajiban jangka pendek kamu, dan ini termasuk tagihan supplier yang kamu harus bayar, tagihan operasional, nah ini seperti listrik, air, telepon, internet, dan juga gaji karyawan. Lalu total modal kerja kamu tinggal langsung dibagi total kewajiban jangka pendek kamu. Dapat angka berapa? Untuk UMKM, coba untuk dapatkan angka di atas 3. Tapi kalau kamu dapat angka di atas 2, itu udah oke kok. Nah, kesalahan finansial selanjutnya juga bahaya, yaitu terlalu banyak hutang. Eits, hutang itu nggak selalu buruk ya guys. Kalau digunakan dengan baik, hutang itu bisa jadi salah satu sumber dana yang cukup oke untuk grow bisnis kamu. Tapi biasanya memang hutang itu lebih cocok untuk bisnis yang keuangannya udah lebih stabil dan lagi butuh tambahan peluru dana untuk ekspansi atau grow bisnisnya lebih cepat lagi. Kalau kamu adalah UMKM, apalagi yang baru mulai, aku sangat-sangat sarankan untuk memanfaatkan cash flow yang datang dari penjualan kamu dulu. Dan kamu bisa pelan-pelan grow menggunakan uang itu. Memang lebih pelan, tapi juga lebih aman. Dan kamu juga bisa menghindari resiko gagal bayar hutang. Sejauh ini kamu udah belajar kesalahan finansial yang bisa bikin bisnismu kehabisan duit. Dan mungkin kamu penasaran, kalau aku mau cuan gimana? Nonton video yang ini di mana aku sharing cara untuk mencari ide bisnis yang cuan biar bisnismu lebih maksimal lagi. Thanks for watching and see you in the next video.